Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tentang tata surya. Tema hari ini adalah mengenal planet. Di dalam tata surya kita ada 8 planet. Apa sajakah planet itu? Yang pertama adalah Merkurius, yang kedua Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Mari kita berkenalan dengan planet ini satu persatu. Nah, yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Planet ini juga merupakan planet yang terkecil di antara semua planet yang ada di dalam tata surya kita. Nah, yang berikutnya adalah planet Venus. Venus merupakan planet yang terpanas di dalam tata surya dibandingkan dengan 7 planet yang lainnya. Nah, planet Venus ini sering muncul seperti bintang bercahaya di kala fajar maupun senja, sehingga Venus sering juga disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Yang berikutnya adalah planet Bumi. Nah, Bumi adalah planet yang kita tinggali saat ini, dan Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa untuk ditempati oleh makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena Bumi memiliki kandungan oksigen yang cukup untuk makhluk hidup. Dan Bumi juga memiliki atmosfer yang cukup untuk melindungi Bumi dari sengatan sinar matahari yang berbahaya, seperti sinar UV dan radiasi matahari. Nah, 70% bagian Bumi berupa air dan sisanya yang 30% berupa daratan. Yang berikutnya adalah planet Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah karena ketika dilihat dari kejauhan tampak berwarna kemerahan. Hal ini disebabkan karena planet Mars mengandung besi 3 oksida. Mars memiliki atmosfer seperti layaknya Bumi, tetapi atmosfer di Mars sangatlah tipis sehingga sinar matahari masih bisa menembus ke Mars. Yang berikutnya adalah planet Jupiter. Planet Jupiter mengandung hidrogen dan helium. Dan planet Jupiter ini merupakan planet terbesar yang ada di dalam tata surya. Yang berikutnya adalah Saturnus. Saturnus dikenal sebagai planet bercincin karena dikelilingi oleh cincin raksasa yang terdiri atas miliaran partikel es dan batu. Kemudian yang berikutnya adalah Uranus. Uranus merupakan planet yang paling dingin. Kalau tadi Venus adalah planet terpanas di dalam tata surya, Uranus adalah planet yang paling dingin, memiliki suhu minimal hingga mencapai minus 224 derajat Celcius. Planet yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus adalah planet terbesar keempat dalam tata surya dan ini yang paling jauh dengan matahari. Nah, kedelapan planet itu selalu berputar mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Lalu apa yang akan terjadi jika planet keluar dari orbitnya? Tentunya jika planet-planet itu keluar dari orbit, maka planet itu akan saling bertabrakan. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi adalah mengapa planet selalu bergerak pada orbitnya? Nah, ternyata orbit planet itu akan tetap karena adanya pengaruh gaya gravitasi pada pusat orbit dan gaya sentripetal keluar yang dihasilkan oleh kecepatan benda
atau planet di saat dia sedang mengorbit. Dan setiap benda langit yang melewati orbit, dia akan selalu bergerak dengan kecepatan yang selalu tetap. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang Pluto. Jadi dulu kita mempelajari ada 9 planet, tapi sejak tahun 2006 Pluto dikeluarkan dari keanggotaan planet karena ternyata Pluto tidak memenuhi syarat sebagai planet. Karena Pluto belum membersihkan lingkungan orbitnya dengan objek lain dan ukurannya juga terlalu kecil untuk digolongkan sebagai planet. Nah, sehingga Pluto ini disebut sebagai dwarf planet atau planet kerdil. Nah, di sini ada video perbandingan ukuran planet. Jadi di sini kita bisa melihat perbandingan antara Merkurius yang terkecil sampai dengan Jupiter yang ukurannya paling besar. Nah, sementara sampai sini dulu pembahasan kita mengenai tata surya, hanya sebatas tentang pengenalan planet.